baik tentang penggenapan tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali yang harus terjadi. Kali ini kita akan masuk atau membahas meterai yang keenam, yang wujudnya adalah bencana alam. Dan kita tahu saudara bahwa antikris akan memerintah selama 3,5 tahun, lalu saatnya tiba setelah 3,5 tahun berakhir, Yesus akan datang kedua kali. Dia datang dari sorga ke angkasa, tidak langsung berjejak di bumi. Kemudian saudara, sebelum Yesus datang kedua kali, tidak bisa tidak, ini harus digenapi, karena inilah yang firman Allah tuliskan dan katakan, yaitu tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Kalau Yesus jelaskan dengan rinci dalam Matius 24, tetapi kitab Wahyu lebih rinci lagi. Dan itulah merupakan kronologis peristiwa yang tidak bisa tidak harus terjadi menjelang Yesus datang kedua kali. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Kami yakin dan percaya kita diberkati melalui video hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sesi hari ini. Catatlah dan bagikan kepada sahabat kita yang lain agar mereka juga diberkati. Selanjutnya sahabat yang dikasihi Tuhan, kita akan sedikit merenungkan khotbah tentang akhir zaman ini atau hari kiamat. Ada banyak pertanyaan tentang akhir zaman. 1. Kapan terjadinya? 2. Di mana dunia baru itu? 3. Siapa yang masuk ke sana? Jauh sebelumnya pertanyaan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan akhir zaman sudah ditanyakan murid-murid pada waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Sepanjang sejarah gereja selalu ada saja yang menduga-duga kedatangan Yesus kedua kali, misalnya 1.
William Miller memperkirakan kedatangan Yesus kedua kali antara 21 Maret 1843 dan 21 Maret 1844. 2. Joseph Wolf memperkirakan kedatangan Yesus kedua kali tahun 1847. 3. Charles Russell memperkirakan kedatangan Yesus kedua kali tahun 1914. Semua meleset. Dalam konteks awal Nats ini, Tuhan Yesus telah menungkapkan tanda-tanda akhir zaman, yakni Bait Allah dan Yerusalem akan hancur. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu, yang lain semuanya akan diruntuhkan." Matius 24 ayat 2. Peristiwa ini telah terjadi pada tahun 70 Masehi waktu Jenderal Titus mengepung tahun 65 Masehi dan menyerang kota Yerusalem tepat pada perayaan Paskah tahun 70 Masehi. Ada tanda-tanda sebagai permulaan akhir zaman. Apakah tanda-tanda akhir zaman menurut Matius 24:3-8? Pertama, muncul penyesat ayat 4-5. Ungkapan awal dalam bagian ini merupakan peringatan keras, waspada ayat 4. Pada akhir zaman suasana keagamaan akan menjadi sangat kacau balau. Karena akan muncul pengajar-pengajar sesat antikristus, nabi-nabi palsu. Mereka memakai nama Tuhan, memakai namaku ayat 5a. Mereka mengaku diri Mesias, akulah Mesias ayat 5. Ada 3 sarana penyesatan melalui pengajaran. Muncul nabi palsu ayat 11. Pengkhotbah penginjil palsu dalam gereja. Sudah ada atau banyak orang yang berkompromi dengan dosa, kejahatan, penipuan iblis. Kalau saat ini kita menemukan pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat yang kacau, balau itu adalah bagian dari tanda akhir zaman. Melalui kehidupan yang mendurhaka dan kasih menjadi dingin Atai 12. Makin hari makin banyak yang meninggalkan hadirat Tuhan, tidak lagi konsisten dengan imannya, mengakhiri hidupnya dengan tidak benar, itu adalah tanda akhir zaman. Melalui media dan art menjadi hamba media dan art tubuhnya di gereja, tetapi pikiran dan hatinya menjelajahi dunianya, bukan fokus pada Tuhan. Kedua, semakin meningkatnya peperangan ayat 6-7. Berawas-awaslah. Perperangan atau permusuhan dan perselisihan bukan hanya antar negara tetapi juga antar sesama, antar keluarga, antar gereja, antar anggota grup WhatsApp. Perang bukan menggunakan senjata tajam, bom dan nuklir, tetapi perang mulut yang sering dituangkan lewat WhatsApp, Facebook, dan media aplikasi lainnya. Perang dipicu karena banyak hal harta warisan, sembako DLL. Jangan gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ketiga, ada kelaparan dan gempa bumi ayat 7-8. Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ada kaitannya dengan peperangan, permusuhan, dan perselisihan. Kalau dalam kondisi perang akan mengalami kesulitan makanan, tempat tinggal. Orang akan kehilangan mata pencaharian. Harga bahan pangan melonjak naik. Akan muncul berbagai penyakit dan pasti juga akan mengalami keterbatasan dan kekurangan obat-obatan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia.
tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Đời nào nấu cho mình tác lỗi bởi sẩy, bù phá y chẳng mày dầu giá, bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu. In nào nè, tê cháu xin cốn, tê cháu xin nè, cho mình nói xin bay, bài đê, tròi đê, dẫn đê. Quay à mày tu xin nào, mong tới liệt xa tán, tê nê cháu ngạo, mày mòn chủ bù phá áo tê, đọc lệ nào. Tê cháu khá xí sẽ quay, khá xin nào, mà bài đê. Bây giờ cho mình trả xin nêu, bên ngoài, với bài xa tán, và bù phá cho mình không hay nào. Vì vậy, mình tin lúc bắt đầu rằng này, bây giờ tiếp tục xa tán và trả xin vào cái một bù phá bay. Cho bên phần ám bài tối lầu càng cái phây mà thằng phây mặt. Bây ăn xây dây cái lầu mình phần bù lây mà ní, cho chơi miễn bù phá cháu. Bù phá ní, tí dụng chọc vần mà cháu ăn xây dây cái lầu.วันใดจัดเตี้ยจะยาวนายเตี้ยเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตี้ยเจ้าเหลวไปยาเตี้ยกุยทันอีกไงนายเตี้ยจะไอ้หญิงเตี้ยมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตี้ยเจ้ากันมานี่จะใจกันไปป่ายเตี้ยกูว่ากันไปไหลไปกูนั้นใส่ยาไก่ไปยาปูฝาที่โจเจ้าอันซุนแนวฮะกันเยาก็ใส่มาจุ่มไม่กว่าเยาถึงจ้าอันซุนไก่เนี่ยไม่ก็มาเนี่ยเหมือนปั้นได้หลายปูฝาโจสั่งกันยาก็มาไก่ไม่จันกินเอาว่าไงตัวนี้กินตัวนี้จะไงท้ายไปยาอินเอากันว่าปูฝาคู่ชีต้องใส่กันกว่าไม่วันเนี่ยทุกภัยทุกซาตานีปนกลางนี่ที่จะเข้านั่งเรามา
ไปโลกันหยาผู้ฝาที่ลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาตอนด้วยกันซอยที่มาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละนี่เป็นผู้ฝากลางปุยาซอยกันเราไม่ท้ายที่วันเนี่ยไปยากันเราไม่ฝามจะผู้ฝาคัดตุนไหมไม่ผู้ฝาไม่น่าฝามนะเหมือนซอยกันเราไม่ฝามซอยเหมียวคนกันในหนาวซอยจะคัดตุนไหมตรงยางวัดนั้นเพียไปกันลงทูเพียก็ไปเหมือนในหนาวไปยากว่ากันเราเป็นผู้ฝาเจ้ามายิงผู้ฝาเอานางเหล่านี้เป็นกันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝาไหมซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจะไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่là ai tộc liền cho có phầnไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันnhư vậyกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเต้เยซูร้อนใส่ยาไก่มาเจ้าฝามกันเราไปยาอีกเด้กันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฆ่าร้อยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝัมกันเราจะไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝัมกันเราไปอยากกันเราสัญเยซูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเยซูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่บางอย่างมีสัญญาสลานี้นิท้ายยาเนี่ยจะไปเกี่ยวไพ่ไปที่ไต่ฟุ้งเหมือนไต่ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเกี่ยวเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาหวังเขาเยซูก้าวหนาวไปป่ายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคัมวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝาในเยาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti
diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa,
Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Berdoalah, ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan
malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.